Perkenalkan, nama kakak Seldi Setiawan, kakak dari Bimbingan dan Konseling Islam YIN Bengkulu. Baik, di sini kakak akan menjelaskan tentang layanan penguasaan konten. Apakah adik-adik pernah mendengar tentang layanan penguasaan konten? Belum. Baik, di sini kakak yang pertama akan menjelaskan tentang pengertiannya dulu. Layanan penguasaan konten adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa dapat memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar dengan baik, keterampilan dan materi belajar cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta tuntutan kemampuan yang berguna dalam kehidupan pengembangan. Dan selanjutnya itu setiap siswa mampu berbicara namun dibatasi saat berbicara di depan umum seperti presentasi dan pidato. Salah satu layanan bimbingan dan konseling efektif untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum adalah layanan penguasaan konten ini. Dan juga kemampuan berbicara di depan umum sangat diperlukan, terutama adik-adik, untuk berguna meningkatkan kualitas diri. Kemampuan bicara di depan umum akan mempermudah siswa menyampaikan ide dan gagasan mereka kepada publik. Dan kemampuan bicara dapat dari hasil dari belajar. Dan selanjutnya itu kemampuan berbicara di depan umum terbentuk melalui proses belajar sejak masa pertumbuhan dari kecil hingga dewasa. Lingkungan, pengalaman dan pola asuh orang tua turut memberikan pengaruh dan signifikasi terhadap kemampuan berbicara di depan umum. Selain itu, kemampuan bicara di depan umum harus terus terlatih agar berkembang lebih maksimal, salah satu melalui lembaga pendidikan di sekolah masing-masing. Dan juga berdasarkan pengamatan yang kita ketahui bahwa siswa masih banyak yang tidak berbicara, tidak dapat berbicara dengan baik di depan umum. Contohnya adalah siswa merasa gugup dan kurang percaya diri ketika tampil di depan umum. Siswa merasa takut ketika ditugaskan dan berbicara di depan kelas seperti pidato, puisi, ceramah, dan presentasi makalah. Karena hal tersebut, siswa dapat menyampaikan ide dan gagasannya dengan baik kepada rekan-rekannya. Maka dari itu, guru bimbingan dan konseling Islam perlu membuat strategi dan layanan yang tepat agar tertarik dan mampu meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Dan selanjutnya itu untuk dapat menjadi pembicara dengan baik ada dua faktor. Yang pertama ada faktor pembahasan dan non-kebahasan. Faktor pertama adalah faktor kebahasan dan adalah sebagai penunjang efektifan berbicara melalui ketepatan ucapan dan kelafasan, penempatan tekanan atau intonasi, pilihan kata atau diskusi, ketepatan sasaran pembicaraan. Faktor kedua ada faktor non-kebahasan yang mempengaruhi efektifan berbicara seperti kesesuaian isi dengan topik diskusi, pandangan mata atau gerak-gerik dan mimik yang tepat dan kelancaran berbicara. Dan selanjutnya itu ada proses belajar di depan umum. Siswa dapat melakukan kegiatan dengan lebih berlatih presentasi dan saling bertanya jawab, memberi dan menerima tanggapan terhadap teman, agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif dan pembicara dapat memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Dan yang ini, maka dari itu guru bimbingan dan konseling perlu membuat strategi dan layanan yang tepat agar siswa tertarik dan mampu meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Salah satunya bentuk usaha dapat meningkatkan kemampuan bicara di depan umum pada siswa adalah dengan melaksanakan kegiatan layanan penguasaan yang kita laksanakan pada saat ini. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan dari yang kita bicarakan ini adalah
mampu berbicara di depan umum adalah hal yang penting dimiliki oleh siswa untuk dapat berinteraksi dengan baik dengan sesama antar siswa. Baik, kemungkinan itu saja yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.